Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kembali lagi dengan podcast saya San Syekh Ali Jaber. Dan alhamdulillah ini kita sudah lama sekali tidak bertemu dan sudah mungkin hampir 1 minggu ya kita tidak ada tayangan-tayangan diskusi yang menarik, diskusi yang mendidik. Dan insya Allah hari ini bertemu lagi dan berjumpa lagi dengan saya yang insya Allah host yang insya Allah akan menyajikan tayangan-tayangan diskusi yang edukatif dan menarik tentunya seputar Al-Quran. Dan tayangan ini juga tentunya disupport dan didukung penuh oleh para penghafal Al-Quran Ma'had Tahfidz Al-Quran Internasional Syekh Ali Jaber. Baik teman-teman, jangan lupa ya, sebelum teman-teman lanjut menonton video ini, jangan lupa di like, subscribe, komen ya, terus juga share sebanyak-banyaknya, karena insya Allah pada kesempatan kali ini di periode ini kita juga ada pembukaan ya, penerimaan santri baru ya. Insya Allah di tahun ini kita menerima sekitar 10 calon santri baru. Oleh karena itu, agar tidak kehabisan kuota nih ayah bunda, segera daftarkan ayah bunda putra-putrinya di Ma'had Tahfidz Quran Internasional Syekh Ali Jaber. Untuk info lebih lanjut nanti ayah bunda bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini ya. Insya Allah adminnya responnya cepat dan tanggap insya Allah. Baik, alhamdulillah hari ini kita bertemu dengan guru kita, Masya Allah, dengan narasumber yang sangat luar biasa. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi panjang ya, kita akan berdiskusi yang insya Allah di dalamnya ada ribuan manfaat dan ribuan keberkahan ya. Masya Allah sudah hadir di tengah-tengah kita ini salah satu guru kita, Masya Allah, Ustadz kita. Ustadz, boleh mungkin di say hello dulu teman-teman yang ada di sana, di dadah dulu Ustadz. Masya Allah. Masya Allah. Gimana Ustadz, kabar sehat? Alhamdulillah. Boleh mungkin Ustadz kenalan dulu, kan ada istilah ya, tak kenal maka ta'aruf ya. Tidak kenal maka tidak akan saling mengenal. Maka betul, saya pengen Ustadz kenalan dulu dengan teman-teman kita yang ada di media sosial sana. Boleh Ustadz kenalkan dulu Ustadz, nama Ustadz, terus asal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton sekalian, perkenalkan, saya Mulia Martua Nasution, asal dari Medan, Sumatera Utara. Masya Allah. Dipanggil Ustadz, panggilannya? Panggilannya Mulia. Mulia. Ya. Mulia, bukan Nasution? Sama aja. Kalau Nasution itu apa? Nama orang tua nama kan? Kakek. Oh, bukan marga, bukan? Marga. Oh, marga. Marga ini kan nama kakek gitu. Oh. Kakek zaman dahulu. Gitu. Zaman dahulu ada kakek namanya Nasution. Seorang raja gitu. Jadi ada berapa marga biasanya memang Ustaz? Kalau di Medan? Banyak. Sekarang nih di Ma'had Syekh Ali Jaber ini status sebagai apa Ustaz? Sebagai pengajar. Dalam rinciannya saya sebagai pengajar tahfidz Al-Quran, pengambilan sanad untuk santri-santri yang akan mengambil sanad di Madinah Al-Munawwarah. Berapa santri Ustaz yang ada di bawah di bawah tanggung jawab Ustaz di halaqah Ustaz? Sekarang ada 6 santri. 6 santri itu yang mau berangkat ke Madinah semua ya? Masya Allah, luar biasa Ustaz. Baik Ustaz, saya juga nih dapat info ya, saya baca itu Ustadz nih alumni dari Timur Tengah Ustadz ya. Lebih spesifikasinya itu Timur Tengahnya di mana Ustadz? Di Mesir. Di Mesir. Mesirnya di Kairo. Ya. Universitasnya di mana Ustadz? Ya, Al-Azhar University. Masya Allah. Berapa lama Ustadz belajar di sana? Belajar kurang lebih 5 tahun lah. Oh, Masya Allah. 6 bulan belajar bahasa Arab, terus 4 tahun kuliah. Masya Allah. أين درست اللغة العربية يا أستاذ؟ طبعا كنت درست في المعهد، ولكن بعدما ذهبت إلى مصر أدركت أن المصريين يتكلمون باللغة العامية. باللغة العامية. نعم، تعلمت اللغة العربية الفصحى ثم العامية. ما شاء الله. كلاهما معا. نعم. يعني درست لغة فصحى أولا ثم عامية. نعم. يعني ممكن العامية يعني مثلا في السوق في الشارع هكذا. نعم، يقولون أن هذه اللغة لغة الشوارع يعني. لغة الشوارع. ممكن يعني لا يتعلق عن اللغة العربية هكذا ممكن؟
يتعلق بدون نحو الصرف ممكن. نعم بدون قواعد يعني. طيب قواعد اللغة العربية. ما شاء الله. كم سنوات في مصر أستاذ؟ في الأزهر كم سنوات؟ 5 سنوات. 5 سنوات. Nah. Faqat. Nah. Masya Allah. Oh, alhamdulillah. Ini ustadznya luar biasa nih ya. Ternyata sudah teruji bahasa Arabnya, Masya Allah Ustaz. Ini hanya mencoba saja Ustaz, hanya mencoba saja. Tapi kita diskusinya dengan menggunakan bahasa Indonesia. Mungkin ya hanya sebagai apa namanya pembuka saja. Baik Ustaz. Apa tujuan Ustaz nih ya setelah pulang dari Al-Azhar ke Indonesia dan Ustadz memilih pondok pesantren tahfiz Quran Syekh Ali Jaber untuk tempat mengajar Ustadz? Apa nih tujuan Ustadz yang pertama? Sebelum masuk ke ini ya, ke intinya, sebelumnya saya sangat fans dengan almarhum Masya Allah, Syekh Ali Jaber almarhum. Nah, jadi saya mengikuti beliau mulai saya dari SMA. Masya Allah. Jadi saya sangat fans lah, sangat mencintai beliau. Dan tidak lama kemudian saya mendengar bahwa beliau juga membuka pondok pesantren. Saya melihat gimana kegigihan beliau, kecintaan beliau kepada negeri kita ini, Indonesia, khususnya para penghafal Al-Quran. Masya Allah. Nah dari situ terbukalah hati saya. Masya Allah. Bagaimana seorang yang bukan dari negara sendiri, tapi sangat cinta dengan negara Indonesia gitu. Apalagi kita, yang orang dari Indonesia. Situlah saya terbuka. Kalau gitu, saya harus lebih baiklah dari beliau gitu. Lebih semangatnya lebih kuat lah, lebih gigih gitu kan. Nah dari situlah saya ingin berkhidmat. Dan setelah saya mengetahui kabar meninggalnya beliau, saya meniatkan untuk berkhidmat, untuk terus untuk melanjutkan estafet dakwah beliau ini. Nah itu yang saya niatkan gitu. Masya Allah. Dan saya juga dapat info gitu Ustaz ya, bahwa Syekh Ali Jaber ini tidak hanya terkenal di Indonesia saja, mungkin di Al-Azhar juga masyhur mungkin Ustaz. Masyhur, Masya Allah. Dia memang ulama internasional gitu kan. Oh, Masya Allah. Bukan cuma di Indonesia saja. Anta tuhibbu jiddan Syekh Ali Jaber. Masya Allah Ustaz. Masya Allah. Barakallah Ustaz. Masya Allah. Ustaz, terus kenapa Ustaz itu memilih kembali lagi ke Indonesia, sedangkan mungkin jika Ustaz ingin mencetak karir mencetak karir atau meneruskan karir, mungkin bisa di Al-Azhar atau mungkin bisa di Madinah atau mungkin bisa di negara-negara Maghrib gitu ya. Tapi kenapa Ustadz pengen kembali lagi ke Indonesia? Apakah karena tadi Ustadz ingin bercita-cita untuk mengajar di sini atau bagaimana Ustadz? Seperti yang saya katakan sebelumnya ya. Yang pertama, saya sangat mencintai beliau lah, sangat fans dengan beliau, sangat hati saya dengan beliau begitu dekat gitu. Masya Allah. Begitu ingin mendampingi beliau. Masya Allah. Namun qadarullah saya tidak bisa mendampingi beliau, dan alhamdulillah sekarang saya sudah berada di pesantren beliau. Yang mana niat saya akan melanjutkan estafet beliau. Masya Allah. Sebelumnya sudah pernah ketemu Ustaz dengan Syekh Ali Jaber? Belum ya, Masya Allah. Insya Allah kalau tidak dipertemukan di dunia, Allah ketemukan kita dengan beliau. Amin. Fil jannah, Insya Allah. Masya Allah. Amin. Terus Ustaz, apa yang Ustaz rasakan ketika berada di pondok pesantren Syekh Ali Jaber ini? Semisal dari fasilitasnya atau tempatnya itu bagaimana Ustaz? Menurut Ustaz sendiri? Ya, yang pertama saya datang ke sini tepatnya pada malam hari. Oh, datang malam-malam? Ya, pada malam hari. Alhamdulillah. Pertama saya melihat, hati saya langsung merasa tenang gitu kan. Tempat ini memang tempat yang hati kita memilih itu. Masya Allah. Bukan secara paksaan ataupun secara ada yang menarik gitu kan. Mengajak ke sini. Tapi memang dorongan hati ya. Dorongan hati gitu. Masya Allah. Sebagaimana Imam Syafi'i dulu sebelum ke Mesir, beliau pertamanya di Baghdad. Di Baghdad. Sebelum ke Mesir. Jadi beliau juga sama.
Sama kata beliau, saya sebenarnya ingin di Baghdad, tetapi hati saya mengatakan pergilah ke Mesir gitu. Dan saya juga seperti itu. Pergilah ke MDQ. Ya, pergilah ke MDQ gitu. Pergilah ke Pondok Pesantren Syekh Ali Jaber. Ya, seperti itu. Dorongan hati. Dorongan hati. Masya Allah. Memang dari hati gitu. Tapi tidak ada paksaan dari orang tua gitu. Tidak ada. Mungkin orang tua, kenapa kamu kan sudah kuliah di Mesir, kenapa kamu tidak lanjut lagi S2 saja? Kenapa lebih memilih untuk berkhidmat di Pondok Pesantren Syekh Ali Jaber? Apa istimewanya yang ada di sini, Ustaz? Apa keistimewaan menurut Ustaz di Pondok Pesantren ini? Yang pertama yang saya lihat, anak santri yang begitu mempunyai akhlak-akhlak yang baik gitu. Oh, Masya Allah. Saya sudah melihat beberapa pesantren, mengunjungi ya, pesantren tahfiz, pesantren salafi, modern. Tetapi ketika saya datang ke sini, saya merasa terkejut gitu. Ada pondok pesantren yang mana para santrinya sangat mempunyai akhlak. Para penghafal Al-Quran itu saya sudah sudah berkeliling juga ke beberapa pondok pesantren tahfiz, tetapi saya tidak melihat apa yang ada di pondok pesantren Syekh Ali Jaber gitu. Masya Allah, Masya Allah. Di mana para fasilitasnya baik, tempatnya sejuk, nyaman, dan para pengurusnya juga sangat berkompeten gitu kan. Masya Allah. Profesional kan? Ya, top lah gitu. Profesional. Top lah. Sesuai dengan bidangnya ya? Iya, sesuai dengan bidangnya. Sama juga dengan anak-anaknya, para santrinya. Para santrinya memang sangat top gitu. Masya Allah. Masya Allah. Hafalan cepat-cepat ya? Cepat-cepat. Tajwidnya bagus. Tajwidnya bagus ya, Masya Allah. Apa ya, makhrajul hurufnya juga bagus. Masya Allah. Begitu juga dengan akhlaknya ya. Masya Allah. Jadi akhlak dia dengan hafalan berjalan bersama-sama. Ya. Tidak boleh ditinggalkan satu sama lain. Langsung tatbik gitu, tatbik amali. Praktek langsung. Praktek dalam kehidupannya, Masya Allah. Terus kalau Ustadz sendiri nih, itu kan berbicara tentang profesional ya di Pondok Pesantren Tahfiz Quran Syekh Ali Jaber ini. Apa yang Ustadz perhatikan, apa yang Ustadz lihat gitu ya? Ini kan bentuk daripada profesionalitas kita gitu ya. Di satu halakoh itu, satu guru itu kan hanya memegang sekitar 5 sampai 6 lah ya. Terus apakah ini salah satu metode yang luar biasa ataukah metode yang memang umum di pesantren-pesantren lain, Ustaz? Yang menurut Ustadz sendiri rasakan dan Ustadz lihat. Mungkin kan Ustadz bisa mengambil perbandingan. Dulu ketika Ustadz di pesantren dulu, itu satu guru tuh memegang berapa murid gitu. Nah, kalau di sini kan satu guru dia hanya memegang 5 sampai 6 gitu kan. Nah, apa tuh yang menurut Ustadz istimewa gitu kan? Secara logika sendiri, kita bisa tahu ya, kok bisa cuma satu guru 5 murid gitu, cuma 5 murid. Kita bisa artikan, berarti memang kita ingin memaksimalkan, ingin mencetak para penghafal Al-Quran dengan kualitas yang sangat tinggi gitu. Bukan hanya bukan hanya pencetak Al-Quran yang biasa-biasa saja. Betul. Jadi butuh yang namanya metode yang sangat baik, dan metode ini benar-benar sangat baik gitu. Mungkin baru ada di sini. Ya, baru ada di sini yang saya ketahui ya. Kalau di tempat-tempat lain mungkin satu belum. guru bisa 20 30 gitu. Di sini satu guru cuman 5 atau 6 lah. Atau 6, terus pendampingnya ada lagi gitu ya. Ada lagi pendampingnya ya. 10 santri didampingi oleh 1 orang pendamping. Jadi mungkin untuk potensi-potensi adanya pembulian atau ada pemukulan atau yang lain-lain segala macam itu tidak ada di sini saja. Sangat jauh. Sangat mungkin kecil terjadi atau mungkin tidak bisa terjadi saja. Iya. Seperti itu, Masya Allah. Terus Ustadz sendiri nih, Ustadz, saya pengen ngobrol lagi sebenarnya lebih dalam dengan Ustadz ini. Waktu di Al-Azhar, Ustadz ngambil jurusan apa, Ustadz? Oh ya. Saya mengambil jurusan tafsir dan ilmu Al-Quran. Masya Allah. Jadi sangat relevan saja dengan di sini. Sangat relevan dengan apa yang diamanahkan kepada saya di sini gitu. Kalau di sana di ilmu tafsir dan ilmu Al-Quran itu apa saja yang dipelajari, Ustaz? Ada ilmu Al-Quran, ilmu tajwid, ilmu tafsir, dan juga dibarengi dengan ilmu hadis, tarikh, sirah, dan banyak lagi gitu. Masya Allah. Jadi memang biarpun dia jurusan tafsir,
tetapi dia juga mencakup gitu. Mencakup semua ya. Beberapa. Mungkin belajar sirahnya bersumber dari Al-Qur'an seperti itu Ustaz ya. Belajar fikih juga. Fikihnya berdasarkan tafsir dan Al-Qur'an. Santri-santri di sini bagaimana Ustaz? Kemampuan kemampuan menerjemahkan Al-Qur'annya atau kemampuan bahasa Arabnya bagaimana Ustaz? Setahu Ustaz gitu ya. Yang saya lihat ya, sepenilaian Ustaz lah. Iya, yang saya lihat itu ada beberapa santri yang memang bahasanya kalau selepel dengan mereka sudah dikatakan oke lah. Oh, Masya Allah. Dikatakan oke. Jadi ketika kita seperti ini ya, kita mau berangkatkan mereka ke Madinah, mereka sudah bisa gitu, tidak perlu belajar lagi. Untuk selepel usia-usia mereka. Iya, usia mereka. Usia 19 tahun ya, 17-19 tahun ya, 19 gitu. Bahkan ada yang umur ini 15-an sudah jago gitu. Bahasa Arabnya ya? Ya, sudah paham. Ketika saya berbahasa Arab dan bahasa saya secara cepat gitu kan, tidak dengan bahasa yang terjemah atau apa, mereka udah paham gitu. Jadi saya sedikit ini juga sedikit kaget gitu kan, kok bisa ya? Padahal saya bahasanya lebih cepat gitu kan, logatnya lebih cepat, terus logat Mesir juga seperti yang kita ketahui, logatnya agak samar-samar gitu. Nah itu dia. Biasanya kan kalau di pesantren-pesantren tahfiz itu mereka ya hanya fokus ngafal Quran. Fokus dengan Al-Quran. Tapi di sini mereka ngafal Quran tetapi dibarengi dengan bahasa Arab. Bahasa Arab. Dalam Al-Quran Allah mengatakan Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan. Nah, Allah turunkan Al-Quran ini dengan bahasa Arab. Jadi orang yang dia hafal Al-Quran harus hafal juga bahasanya seperti itu. Jadi hanya tidak menghafal di lisan saja, tetapi dia bisa mentadaburi, bisa memahami seperti itu Ustaz ya. Masya Allah Ustaz. Terus Ustaz, kalau berkomunikasi nih dengan santri-santri yang diempu oleh Ustaz itu pakai bahasa apa Ustaz? Seperti apa namanya? Yang saya pelajari ya, dalam mendidik anak, kita harus melihat apa kepribadian mereka. Yang pertama, yang kedua kita harus melihat apa yang mereka sukai gitu. Jadi ketika kita ingin mengajar, kita bisa langsung srek gitu. Mereka langsung suka kepada kita. Nah, yang saya lihat, yang anak-anak yang saya ini ampuh, mereka memang suka dengan bahasa Arab, bahasa Indonesia, dan semua bahasa yang ada di Indonesia. Jadi mereka apa namanya? Tapi yang paling sering pakai bahasa apa? Yang paling sering pakai bahasa Arab. Bahasa Arab, ya. Masya Allah. Bahasa Arab. Bahasa Arab. Jadi ketika Ustadz menjelaskan ada ayat-ayat tertentu, Ustadz menjelaskan dengan bahasa Arab ya. Dengan bahasa Arab. Karena ini juga mungkin berkaitan kan, mereka kan akan persiapan ke Madinah, gitu. Mengambil sanad di Madinah, dan di sana nanti mereka akan langsung talaki ya, langsung mulazamah dengan masyayikh gitu kan. Itu juga pasti menggunakan bahasa Arab. Masya Allah Ustadz. Terus Ustadz juga nih, Ustadz juga kan selain menjadi pengempu, mungkin Ustadz juga kan menjadi pengawas ya, juga sekaligus mengawasi santri. Setiap hari Ustadz mengajar 5 sampai 6 santri itu, dan juga Ustadz bertanggung jawab kan untuk mengawasi hafalan mereka. Terus Ustadz juga mengawasi terkait kepribadian mereka, akhlak mereka, perkembangan pembelajaran mereka. Terus selama Ustadz di sini itu kenaikan perkembangan mereka itu stagnan saja atau ada kenaikan setiap bulannya Ustadz? Yang saya lihat ya, dan saya ketahui, memang para santri di sini ketika mereka mempunyai ustadz ataupun guru yang berkompeten, jadi dan mereka suka gitu kan dengan guru itu, mereka dengan mudah mengikuti akhlak, mengikuti keilmuan yang diajarkan oleh ustadznya gitu. Masya Allah. Jadi sedikit demi sedikit mereka memang bertambah keilmuannya, akhlaknya semakin bagus, ilmunya semakin tinggi gitu. Masya Allah, naik terus Ustadz ya? Naik terus Perkembangannya Ustadz ya? Masya Allah. Terus Ustadz terakhir nih, untuk diskusi dengan saya ini, saya juga ingin bertanya Ustadz, mungkin mencakup secara keseluruhan, berapa nilai Ustadz gitu ya, berapa nilai Ustadz yang Ustadz kasih untuk pondok pesantren Tahfiz Quran Syekh Ali Jaber, dari semuanya, lingkungannya, makanannya, kesehatannya, terus juga kurikulum pembelajarannya, Ustadz kasih nilai berapa? Saya kasih
85. 85 Ustaz? Iya. Masya Allah. 85. Kalau bentuk hurufnya berapa Ustaz? Sudah A. Sudah A? Ya. Masya Allah. A. Masya Allah. A ya Ustaz ya? Ya. Apa dasar Ustaz kasih nilai A untuk pesantren ini? Ya seperti yang saya katakan tadi. Jadi dilihat dari fasilitas, dilihat dari para pengurus, para pengajar, dan juga para santri, memang oke gitu. Masya Allah. Jadi ketika saya mengasih nilai A, memang layak dan pantas. Pantas. Masya Allah. Ya, Masya itu. Allah. Baik Ustadz, luar biasa Ustadz. Masya Allah, cakap-cakap dan bincang-bincang kita sangat luar biasa. Saya doakan mudah-mudahan Ustadz betah di sini dan bisa menjadi bagian pencetus dari 1 juta penghafal Al-Quran. Cita-cita dari almarhum Syekh Ali Jaber. Dan mungkin mudah-mudahan ke depannya bisa jadi Ustadz yang menjadi pengelola di ma'had ini. Amin. Amin. Amin, ya Rabbal Alamin. Ya. Dan mudah-mudahan estafet dakwah ini tidak akan berhenti di generasi kita. Ya. Tetapi mungkin bisa lanjut ke generasi nanti sesudah kita. Ya. Terus kita, ya. Dan kita tidak ingin bahwa generasi penghafal Al-Quran ini terhenti dan stop sampai di sini, tapi terus berkelanjutan ya. gitu. Mandala ala khair falahu mithlu ajrin fa'ilihi. Kalau kita tunjukkan kepada kebaikan, mengarahkan kepada kebaikan, maka kita pun akan mendapatkan pahala atas kebaikan yang kita tunjukkan kepada orang lain. Baik Ustaz, terakhir mungkin Ustaz bisa berikan tips ya, cara mudah dalam menghafal Al-Quran tuh Ustaz sendiri pakai metode apa Ustaz? Boleh dijelaskan Ustaz? Tips dalam menghafal Al-Quran ya? Ya, metodenya lah Ustaz lah. Pakai metode apa yang lebih mudah? Yang saya pelajari dan saya ketahui dari para masyayikh saya, para guru-guru saya, mulai dari pondok pesantren sampai para masyayikh yang ada di Al-Azhar, mereka mengatakan tips utama dalam menghafal Al-Quran banyak membaca Al-Quran. Pendekatan dengan Al-Quran ya? Membaca Al-Quran. Oh. Terus yang kedua, murajaah Al-Quran. Mengulang. Mengulang. Dalam artian apa? Membaca Al-Quran bukan hanya membacanya saja, tetapi membaca tafsirnya, membaca maknanya, memahami juga Ustaz. Memahami juga. Jadi ketika kita memulai untuk menghafal Al-Quran, kita akan lebih mudah. Lengketnya lebih mudah gitu. Karena sudah dekat dulu dengan Al-Quran tadi saja. Iya. Adapun apa ya, tips dari setiap perorangan, maksudnya yang tadi secara umum ya. Setiap individu ya. Individu. Setiap individu yang saya ketahui ada 5 metode gitu. 5 metode apa saja? Pertama. Yang pertama, seorang anak harus mengetahui kejeliannya ketika menghafal dari segi apa? Apakah dari otak, pendengaran, penglihatan, atau hissiyah? Apa makna hissiyah? Hissiyah yakni secara apa namanya? Kepribadian. Bukan. Hissiyah. Contoh apa ya? Contoh mudahnya, dia menghafal dengan berjalan. Oh, nah. Seperti itu. Metode lah, lebih kepada metodenya ya. Metode. Ada yang dia sambil berjalan, ada yang duduk kan, ada yang sambil berdiri, menghafal sambil makan gitu kan. Ada yang naik ke atas pohon itu, tutup kepalanya seperti itu. Itu nama maknahu hissiyah kan. Hissiyah. Oh, Masya Allah. Itu metodenya ya Ustaz ya, Masya Allah. Jadi yang pertama tadi itu. Dia seorang santri harus mengetahui kemampuannya di mana gitu. Dan secara penelitian bahwa setiap manusia mempunyai kemampuan berbeda-beda. Iya, berbeda-beda. Jadi setiap anak mempunyai kemampuan itu yang berbeda-beda gitu. Tidak sama ya. Tidak sama. Maka gitu. Metodenya pun harus dibedakan. Iya, harus dibedakan. Tadi apa tadi? Pertama metode yang tadi pendengar disesuaikan dulu ya. Iya. Disesuaikan dulu dengan kemampuan ada yang anaknya. Dengan akal, dengan penglihatan, pendengaran, dan hissiyah. Nah, itu. Nah, selanjutnya apa lagi, Ustaz? Metode kedua yang harus dilakukan seorang penghafal Al-Quran, mengetahui waktu. Mengatur waktu gitu. Al-waqtu athman min ad-dahab. Nah.
waktu lebih mahal daripada emas ya. Masya Allah, harus mengetahui waktunya. Waktu-waktu paling tepat untuk menghafal Al-Quran, Ustaz. Oh ya, waktu yang paling tepat untuk menghafal Al-Quran yang pertama di sepertiga malam. Nisful lail. Nisful lail. Kira-kira jam berapa Ustaz? Sebelum subuh atau nisful lail kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mulai dari jam 1 sampai malam. Sampai sebelum subuh, fajar. Oh, Masya Allah. Keempat. Yang keempat, metode keempat adalah guru yang baik. Masya Allah. Guru yang mempunyai apa? Kompeten di bidangnya ya. Di bidangnya. Terus, sebagaimana yang apa? Seorang pelajar, dia harus butuh seorang guru yang baik. Begitu juga dengan seorang penghafal Al-Quran. Dia juga butuh seorang muhafiz. Yang mutqin gitu. Masya Allah. Yang tahu kepribadian anak, yang tahu bagaimana metode-metode yang bagus dalam mengajar Al-Quran. Masya Allah. Seperti itu. Yang kelima Ustaz tadi. Yang kelima adalah ini berkaitan dengan apa? Ukhrawiyah. Maksudnya apa? Yang pertama, doa dari orang tua. Yang kedua, doa dari diri sendiri. Masya Allah. Dan yang ketiga, amalan-amalan. Amalan-amalan yaumiyah katanya. Ya, yaumiyah. Masya Allah. Jadi ada 5 ini. Ya, ada 5 tips, metode untuk memudahkan menghafal Al-Quran. Jadi ini memang metode yang Ustadz berikan ini tidak hanya untuk diri pribadi ya, tapi semua mencakup Rob, nafs, lalu lingkungan ya, bi'ah saja seperti itu ya. Masya Allah, luar biasa. Mungkin Ustadz bisa juga kasih motivasi buat teman-teman kita yang di luar sana dan juga untuk para santri supaya apa ya, semangat gitu ya dalam menghafal Al-Quran. Mungkin motivasinya apa, Ustadz? Contohlah Ustadz sendirilah bisa menjadi seperti ini, itu motivasinya apa, mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman kita, baik yang ada di luar ataupun yang ada di pondok pesantren Tahfiz Quran Syekh Ali Jaber ini. Para adik-adik sekalian, para penghafal Al-Quran, para pejuang-pejuang Allah, para pejuang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para pejuang umat muslimin, marilah tetap istiqamah berjuang dalam menghafal Al-Quran. Seorang penghafal Al-Quran adalah seorang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya dicintai para manusia, orang tua kita, para guru-guru kita, para masyarakat. Yang kita ketahui dalam di lingkungan kita sendiri, kita bisa melihat bahwa para penghafal Al-Quran memang sangat dihargai, sangat dimuliakan. Maka adik-adik sekalian, tetaplah semangat, tetaplah berjuang dalam menghafal Al-Quran. Jangan goyah dengan segala cobaan yang ada, demi Allah, demi Rasulullah, dan demi para orang tua kita dan juga para kaum muslimin. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, Masya Allah, terima kasih atas nasihatnya dan juga bincang-bincang ilmu yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadikan manfaat untuk ma'had dan juga untuk para jamaah dan juga wali santri yang ada di luar sana yang sedang menyaksikan. Baik Ustaz, saya sekali lagi ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Ustaz dalam keadaan sehat selalu dan fit terus, jaga kesehatan untuk bisa mentarbiyah dan mendidik para santri ya. Masya Allah, teman-teman semua, alhamdulillah diskusi yang sangat menarik ya. Tidak terasa waktu sudah habis dan Allah juga sudah memanggil kita ya. Tentunya ayah bunda sekalian, jangan lupa untuk ya terus pantau channel kita, baik Instagram, YouTube dan lain sebagainya, dan juga jangan lupa untuk like, subscribe, share serta komen video ini sebanyak-banyaknya ya. Kalau ada saudaranya yang belum nonton, kasih video ini biar nonton juga, biar semangat jadi penghafal Al-Quran. Dan mudah-mudahan ayah bunda yang ada di luar sana juga dalam kondisi sehat, dan ayah bunda yang menitipkan putra-putrinya untuk belajar di pondok pesantren Tahfiz Al-Quran Syekh Ali Jaber ini juga, supaya Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dalam menghafal Al-Quran, dalam menjaga ayat-ayat Allah, dan juga ayah bunda yang ada di sana Allah berikan kemudahan dalam rezeki. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.